Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hasan. Selamat datang di channel Hanitech, channel yang membahas seputar tentang teknologi dan informasi. Oke, ini adalah video pertama kami, yaitu tentang rakit PC. Apa saja komponen yang kami gunakan pada rakit PC kali ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah sesuai dengan judul di bawah, kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3400G. Mungkin teman-teman sudah tahu alasan kami memakai prosesor ini, yaitu karena harga PGA yang sudah tidak masuk akal. Kemudian prosesor ini sudah include dengan GPU, yaitu Radeon Vega 11 nya. Jadi ini adalah salah satu solusi terbaik untuk saat ini ya, karena PGA tadi. Berikutnya kami punya motherboard dari ASRock, yaitu tipe B450M HDP. Jadi ini adalah motherboard bertipe B450 yang paling murah, harganya sekitar kalau nggak salah saya 1.050.000 mungkin. Dan ini sudah support AMD Ryzen 5000 desktop ready. Ini jadi mereka sudah buat di sini, dan ini sudah bisa mengangkat yang series 5000. Oke. Kenapa kami pilih ini? Tidak ada alasan spesial, karena memang ini termasuk murah dan juga kami diwajibkan banding dari tokonya. Jadi kami pilih B450M HDP. Berikutnya memori, kami pakai XPG Spectrix D41, 2 channel 8x2, dan ini DDR4 3200 MHz. Kenapa kami pilih ini? Alasannya sederhana, karena kalau kita beli satu keping itu harganya sekitar 850 sampai dengan 1 juta. Sedangkan kalau kita beli 2 keping itu harganya 1.400.000 sampai 1.500.000. Jadi kira-kira kita hemat 200.000 lah. Toh bahkan kita akan upgrade lagi nanti ke 16. Makanya ya udah sekalian aja kita pakai 16 gitu. Untuk penyimpanannya kami menggunakan SSD dari PNY, yaitu 120 GB. Memang termasuk sedikit, tapi ya dikarenakan lagi kembali karena kita tidak punya uang, jadi kita pakai yang 120 GB saja, yang penting SSD. Berikutnya, komponen semua ini akan diangkat oleh FSP HP Pro 550 watt. Ini PSU yang sudah 80 plus rolls. Memang termasuk cukup besar dayanya untuk mengangkat komponen yang ada di sini. Tapi kembali lagi kita berpikir untuk upgrade ke depannya, jadi kita tidak perlu lagi ganti PSU, sehingga ini bisa dipakai kembali di upgrade kita berikutnya. Dan yang terakhir kita pakai casing dari Aerocool Carbonite, ini tipe middle ATX. Dan kenapa kita pakai ini? Alasannya cuma satu, karena ini termasuk salah satu casing PC termurah saat ini, harganya 300 ribuan. Dan ini sudah tempered glass, jadi sudah termasuk murah gitu ya. Dan juga sudah gratis fan dari Aerocool juga. Dan saya tambahkan 2 lagi dengan kipas yang sama agar airflow-nya lebih baik lagi. Oke, itu saja komponen yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Bagaimana proses perakitannya? Mari kita lihat video berikutnya. Oke teman-teman, mari kita mulai merakit PC kita. Ini dia prosesornya, karena masih baru jadi tersegel. Sekarang kita buka dulu segelnya. Ya, ini sudah terbuka. Ya, pertama kita jumpain adalah pasti manual booknya ya. Ini dia. Kemudian kita buka lagi, dan kita dapatin adalah prosesornya sendiri. Ini dia prosesornya yang bertuliskan AMD Ryzen 5 3400G. Selanjutnya yang kita keluarkan adalah CPU fan-nya, karena kita pakai yang bawaannya ya, stok coolingnya. Karena apa? Karena kita tidak punya
uang. Berikutnya adalah motherboardnya. Ini dia motherboard ASRock B450M DP yang akan kita gunakan pada saat ini. Kita buka dulu. Di dalamnya ada kartu garansi, ada DVD driver, ada manual book dari motherboardnya, ada back panelnya, ada kabel SATA. Ini berjumlah 2 buah dan juga baut untuk slot M.2-nya. Oke, saya buka dulu. Kita keluarkan dulu motherboardnya dari kotaknya. Dan yang saya akan dibawa keluar adalah back panel dan juga kabel SATA-nya serta DVD drivernya ya, karena itu saja yang kita perlukan. Ya, saya tutup kembali. Oke ya, ini kita buka. Ini dia motherboardnya yang akan kita pakai. Selanjutnya adalah saya keluarkan dulu RAM-nya. Ini dia RAM-nya. Dan sekarang kita akan memasang prosesornya ke dalam soket yang ada di motherboard. Oke, saya buka dulu. Untuk pemasangannya ini silahkan dibuka dulu. Pengaitnya seperti ini, diangkat ke atas dan silahkan dicocokkan prosesornya dengan soketnya. Caranya gampang. Di sini ada segitiga ya, kalau Anda bisa lihat, dan juga di soketnya ada segitiga, tinggal dicocokkan. Atau yang paling gampang adalah setiap kepala soketnya itu tulisannya pasti sejajar dengan kepalanya. Jadi begitu juga dengan Intel, jadi terbaca dari atas soket ke bawahnya. Jadi kelihatan seperti ini ya. Oke, kita periksa dulu apakah sudah kuat. Selanjutnya, karena kita pakai stok cooling bawaan, kita buka dulu plat yang ada di sini. Karena kita tidak pakai, dan juga yang kita tinggalkan adalah back panel yang ada di belakang, karena dia akan mengunci lewat back panelnya. Ini kita tinggalin. Oke, sudah terlepas semua. Selanjutnya kita pasang stok coolingnya atau CPU fan-nya. Ini dia. Oke, di sini kita tidak akan kasih pasta lagi. Karena apa? Karena CPU cooling yang baru, stok cooling yang baru itu biasanya sudah ada. Nah, ini dia pastanya. Jadi nggak perlu kita kasih pasta lagi. Sudah ada pasta bawaannya ya. Beda cerita kalau kita pakai yang second, karena mungkin itu pastanya sudah habis, jadi kita harus tambahkan. Karena kita pakai yang baru, jadi kita tidak perlu. Oke, cara menguncinya ini gampang ya, tinggal paskan di tempat bautnya. Cara memasang bautnya itu harus silang biar dia tidak terjadi baling atau kencang sebelah gitu ya. Jadi nanti bisa menyebabkan motherboardnya itu melengkung gitu suatu saat nanti kalau dia. Dan juga jangan terlalu keras, ketatnya aja, jangan terlalu ketat karena takutnya nanti terlalu mengunci sehingga si prosesor lengket dengan si coolingnya tadi ya. Oke, bisa seperti ini. Nah, kurang kuat sedikit, jadi saya akan kencangin sedikit bautnya. Oke, kemudian sudah kencang, kita pasang. Ini adalah menghubungkan motherboard dengan CPU fan-nya ya. Kita buat seperti ini, perhatikan. Oke, kita angkat-angkat. Oke, ternyata kuat. Selanjutnya adalah kita pasang memori RAM-nya. Ya, ini memori RAM yang ini juga baru. Ya. Jadi semua part yang kita pakai di sini semuanya baru.
Oke, ini dia. Cara masang RAM itu gampang. Oke, dipaskan saja. Kalau dia tidak pas, dia tidak akan masuk. Jadi paskan saja ke lubangnya, tinggal ditekan ujung-ujungnya sampai bunyi krek gitu ya. Oke, ini sudah terpasang. Selanjutnya saya pasang yang kedua. Oke, ini sudah terpasang dua-dua. Oke teman-teman, sudah seperti ini. Nah, tadi motherboard yang kita rakit. Jadi kita hidupin di luar dulu seperti ini. Saya punya kebiasaan itu untuk hidupin dulu di luar, karena kalau terjadi error atau ada satu part yang tidak bekerja dengan semestinya, bisa kita periksa dengan leluasa. Tapi kalau sudah di dalam casing, itu akan memberikan ruang yang sangat sempit, apalagi harus angkat-angkat motherboard ya. Oke, ini sudah biasanya sudah kelihatan. Kita lihat. Oke, di sini sudah motherboard sudah terdeteksi, prosesor juga sudah, RAM juga sudah. Oke, jadi saya akan lanjut install ulang dulu, baru kita lanjut rakit ke dalam casingnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi Windowsnya sudah terinstall. Sekarang kita pasang dulu PSU nya bawah, kita bawa up-nya. Selanjutnya kita pasang kipas depan. Usahakan membuat kabelnya itu satu arah, jadi kabelnya nggak kemana-mana keluyuran. Ini demi kabel manajemen yang baik. Untuk di depan saya pasang dua pen, karena memang kita cuma punya 3 pen. Saya pasang dua di depan untuk angin masuk atau udara masuk. Kemudian kita pasang motherboardnya. Untuk membaut motherboard itu sama seperti membaut CPU cooler tadi ya, jadi dia harus silang-silang dan tidak boleh langsung ketat. Kemudian kita pasang juga pen yang ada di belakang untuk mengeluarkan udara, jadi di depan masuk, di belakang mengeluarkannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan pasang SSD-nya. Di sini ada pilihan Oke, saya pasang SSD-nya di depan biar kelihatan. Kemudian kita colokkan kabel SATA-nya. Selanjutnya kita colokkan kabel pin power yang 24 dan juga yang 4. Ini jangan sampai lupa, karena kalau tidak ada ini ya, tidak akan hidup. Selanjutnya SATA ke motherboard, power button, ada delete, power reset, dan juga LED plus and minusnya. Jangan lupa, kalau kesusahan bisa dilihat lagi manual book di motherboardnya. Setelah itu kita rapikan kabel-kabelnya.
Oke, semua sudah rapi, tidak kelihatan dari depan. Oke, kita tutup side panelnya. Jangan lupa dibaut. Selanjutnya kita masukkan speakernya, dan juga kita pasang stiker Ryzen dan Radeonnya. Setelah itu kita pasang tempel gasnya dan selesai. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial rakit PC-nya. Kalau ada kata yang salah atau komponen-komponen yang salah nama, kami mohon dimaafkan. Dan juga untuk tutorial install Windows-nya kami buat di part 2. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru dari Halitech. Thank you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.